Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saya tersambung dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, selamat pagi, Pak Amran. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat bahkan ini di fotonya pagi ini sambil jalan-jalan pagi ini berolahraga mungkin tapi tetap concern juga memikirkan bangsa nampaknya nih Pak Amran. Sudah masuk kantor. Sudah masuk kantor sekarang bahkan pagi-paginya. Ini sudah di ruangan. Sudah di ruangan saat jam ini. 6.30 sudah di kantor. 5.30. 5.30 bahkan sudah di kantor. Ini memang kebiasaan setiap pagi begitu Pak Amran sambil jalan-jalan begitu menuju kantor? Kebiasaan sebelum menteri dan sesudah menteri. Sebelum menteri terbiasa pagi sudah sholat, ya, langsung kerja. Ini kalau saya ingat kayak teman-teman di Sulawesi sering bilang jalan-jalan pagi begitu katanya. Ya kadang. Terkadang. Ya minimal 3 kali 4 kali seminggu. 3 kali 4 kali seminggu. Oke. Pak Amran, di tengah dinamika publik ini dan juga ada kabar baik yang kita dengar Jawa Tengah katanya yang sudah mulai melakukan panen, bahkan menuju panen raya di sana. Ya, pemerintah juga kabarnya mau tambah subsidi pupuk yang ada ini untuk di tanah air. Jadi boleh penegasannya ini Pak Amran untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan kita pagi ini Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Seperti apa kemudian komitmen pemerintah ini tentang pupuk terlebih dahulu? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia, masyarakat Indonesia atas doa dan supportnya untuk melakukan akselerasi tanam di tengah El Nino. Setelah kami ditakdirkan kembali 5 bulan kurang lebih, kami keliling, sudah mendatangi kurang lebih 15 provinsi se-Indonesia. Kami mengecek langsung apa keluhan petani yang pertama. Keluhan pertama adalah pupuk, kemudian sistem pengambilan, kemudian air, kemudian alat mesin pertanian, benih unggul dan seterusnya. Alhamdulillah pupuk yang paling ditunggu petani seluruh Indonesia, kami ikut ratas 2 hari yang lalu. Alhamdulillah Bapak Presiden kami sampaikan aspirasi petani seluruh Indonesia, keluhan petani seluruh Indonesia. Dengan cepat Bapak Presiden perintahkan penuhi permintaan petani seluruh Indonesia, yaitu pupuk, di mana dianggarkan tahun ini hanya 4,7 juta ton, menjadi 9,55 juta ton, 2 kali lipat naik. Itu 100% naik. Nah itu kami mewakili petani seluruh Indonesia, kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Presiden atas kepedulian beliau terhadap petani Indonesia. Yang kedua, yang mempersulit petani kita adalah khususnya yang remote area, yang jauh dari jangkauan di pegunungan, di mana saja berada, itu sulit mengakses pupuk karena tidak mampu menggunakan kartu tani. Iya. Tidak mampu menggunakan kartu tani, sehingga itu bisa menggunakan hanya menggunakan KTP sudah cukup. Nah juga kepada para gubernur, para bupati seluruh Indonesia kami sampaikan pupuk yang standby yang ada sekarang di pengecer silahkan digunakan sepenuhnya untuk petani dan menyusul tambahan 50% dari pupuk yang ada sekarang. Jadi naiknya 100%, yaitu menjadi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Nah, kami harap, kami himbau kepada seluruh sahabatku petani se-Indonesia melakukan percepatan tanam, khususnya padi, jagung, komoditas strategis kita harus jaga. Baik. Itu harapan kami. Terima kasih. Pak Amran, ini akan kami teruskan kabarnya dan kami suarakan begitu naik 2 kali lipat.
Karena ini mungkin Pak Amran juga sudah dengar begitu ya aspirasi teman-teman. Pernah kami berbincang yang kelompok tani sidrap, termasuk yang di Sulawesi Tenggara juga di kawasan Konsel. Katanya kalau berbicara pupuk belakangan, kalau bahasa daerahnya mereka bilang capu nih begitu, katanya habis juga katanya pupuknya. Jadi dengan adanya ini konsistensinya mekanisme pembagian cukup KTP yang seperti tadi dipermudah, jadi dipastikan insya Allah merata begitu ya pembagiannya nanti nih ya Pak Amran. Merata seluruh Indonesia, petani khusus petani padi, jagung dan seterusnya. Itu bisa dibayangkan naik 2 kali lipat. Iya. Jadi kami betul-betul menyampaikan Bapak Presiden bahwa ini aspirasi petani seluruh Indonesia yang diwakili oleh daerah-daerah lumbung pangan. Kami datangnya ada 15 provinsi. Kami, saya sampaikan, kami laporkan ke Bapak Presiden petani kita itu sederhana. Hanya minta dipenuhi sarana produksi. Kemudian harga jangan sampai di bawah HPP. Beri ruang petani untung, pasti berproduksi. Kami dulu kan petani, sampai sekarang kami masih bertani. Jadi kami tahu denyut nadi petani, kami tahu suara petani, kami tahu apa yang dirasakan petani, sehingga kami perjuangkan dan menyampaikan dengan baik ke Bapak Presiden. Alhamdulillah semua keluhan-keluhan itu sudah dipenuhi dan diatasi. Kemudian masalah penggunaan KTP, kami sudah rubah regulasi di Permentan, peraturan menteri, kami langsung cabut dan rubah sesuai keinginan petani. Baik, semoga ini bisa menjadi solusi, nanti kita akan turut kawal bersama juga nih Pak Menteri. Saya ingat statement dari Pak Amran ini bahwa akibat dampak fenomena alam gitu, El Nino menurunkan luas tanam juga 20-30%. Gimana kemudian concern teman-teman Menteri Pertanian nantinya untuk mengembalikan ini atau meningkatkan bahkan coverage area luasan tanam kita? Nah, itu ada beberapa langkah. Indonesia ini negara besar, negara subur, negara kaya sumber daya alam dan seterusnya. Ada 3 langkah strategis kami lakukan. Yang pertama adalah pompanisasi sawah tada hujan atau upland di Pulau Jawa dan luar Jawa. Target kita di Pulau Jawa adalah 500.000 hektar, luar Jawa 500.000 hektar. Nah, 500.000 hektar di Pulau Jawa kita melakukan pompanisasi kerjasama dengan Kementerian PU, BNPB, Kementerian PMK, kemudian TNI kita gandengan tangan, Bupati, Gubernur kita gandengan tangan untuk mengairi sawah-sawah tada hujan, di mana banyak sungai-sungai besar di Pulau Jawa seperti Begawan Solo, Cimanuk dan seterusnya. Kita pompa airnya. Singkatnya adalah jangan biarkan air hujan yang jatuh di bumi Indonesia mengair ke laut sia-sia. Bagaimana air hujan yang jatuh di bumi Indonesia itu menjadi pangan. Nah, itu slogan kita, mimpi besar kita. Nah, kita mulai dari sekarang. Jadi El Nino yang begitu dahsyat, ada hikmah di balik itu semua karena kita kreatif, kita mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian berikutnya adalah kita yang tanam di upland, yang dulunya tanam 1 kali menjadi 2 kali, itu kita berikan benih unggul. Insentif benih unggul yang melakukan tanam IP-nya naik. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi lahan rawa. Sekarang sudah dikerjakan, sudah memulai itu di Sumatera Selatan, mulai sekarang Sumatera Selatan sudah jalan. Rencana kita Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung dan seterusnya. Nah, banyak lahan-lahan kita harus kita bangunkan lahan tidur, bangunkan petani yang belum kerja optimal. Kita optimalkan semua sumber daya yang ada. Kami yakin, insya Allah produksi kita aman ke depan. Tapi yang terpenting kami sampaikan bahwa produksi panen Maret, April, Mei itu bisa mencukupi di bulan Ramadan dan itu surplus di bulan Maret, April, Mei, karena kita tanam Desember, Januari, Februari itu di atas kebutuhan nasional per bulan. Jadi itu kami pastikan aman. Iya.
dipastikan aman, apalagi menjelang bulan Ramadan dan hari keagamaan nantinya, begitu di momen yang tadi sempat disinggung. Pompanisasi 500.000 hektar di dalam maupun juga di luar Pulau Jawa Barat. Dalam artian ada penambahan nanti dari segi sarana prasarana juga ini ya Pak Amran? Ya, kita alat mesin pertanian kita berikan, kemudian alat mesin pertanian, kemudian pompa, kita belikan pompa, kita beri bantuan pompa, jadi petani tinggal tanam. Pupuknya sudah tersedia, pompa kita berikan. Kemudian kami minta juga kepada para pendengar khususnya petani, mengoptimalkan pompa-pompa yang sudah dibagikan. Ada 14.000 seluruh Indonesia. Kemudian bila sudah mau tanam, siap tanam di tada hujan, kami harap bermohon minta bantuan benih gratis. Jumlah benih gratis yang kami siapkan, insentif untuk petani-petani yang mau melakukan akselerasi tanam, itu ada 2 juta hektar jagung, 2 juta hektar padi. Baik. Ini karena Pak Amran singgung pompa sama benih, ini WhatsApp kita kurang lebih sudah ada 11 ini yang masuk, katanya kalau mau dapat itu gimana katanya itu Pak Amran? Melalui Kepala Dinas. Kepala Dinas masing-masing kabupaten kotanya ya? Kabupaten. Ya. Melalui kelompok tani ke Kepala Dinas ke pusat. Itu sudah CPCL dan seterusnya. Ya. Sekarang yang mau tanam cepat, disampaikan cepat, bisa via online dan seterusnya. CPCL ada namanya sistem yang kita bangun, PPL sudah tahu. Sampaikan ke PPL, itu mereka sudah tahu. Baik. Satu lagi kalau begitu Pak Menteri. Ini yang biasa disinggung Pak Menteri di berbagai kesempatan, termasuk Presiden juga sering menyinggung aspek SDM, tapi yang mungkin kita concernnya kepada aspek-aspek milenial dalam artian untuk estafet kita. Gimana mungkin potret untuk yang demikian membangun dari segi SDM juga untuk bisa memakmurkan sektor pertanian kita Pak Menteri? Kami dulu 7 tahun, 8 tahun yang lalu membangun ada namanya Gempita Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Ya. Tapi ke depan, milenial ini adalah bonus demografi Indonesia, ada 60% milenial kita. Ini harus dioptimalkan. Nah, kalau sektor pertanian, kami menyiapkan kawasan pertanian modern. Ya. Semua menggunakan teknologi tinggi, yaitu di Sumatera Selatan, di tempat optimalisasi lahan ini. Nah, kami menggunakan teknologi modern. Milenial sangat sederhana. Kalau menggunakan teknologi modern, pasti tertarik. Yang kedua, menguntungkan. Menguntungkan, ya. Nah, semua tidak menggunakan, tidak identik dengan kotor, tapi semua menggunakan alat mesin pertanian. Nah, itu kami rancang, kami akan mengundang pemuda-pemudi Indonesia, kurang lebih 5.000 sampai 10.000 orang. Kami latih, jadi seperti magang, tetapi mereka sudah mencetak rupiah, mereka mencetak dolar. Jadi alat mesin yang kami turunkan, yang kami bantu, yang kami berikan secara hibah, itu dikelola oleh pemuda-pemudi kita nanti di lapangan. Nah, kita semacam inkubator ya. Kita mengajari mereka, membentuk karakter mereka sehingga menjadi pemuda yang produktif. Jadi kami yakin pemuda milenial ini tertarik manakala menguntungkan dan itu menggunakan teknologi tinggi. Tanam pakai drone, pakai rice transplanter, panen pakai alat. Dulu, dan ini bisa meningkatkan produktivitas, indeks pertanaman, 1 kali tanam bisa 2 kali atau 3 kali, kemudian biaya produksi turun sampai 60%, karena semua menggunakan teknologi. Nah, ini yang harus kita, harus kita lakukan ke depan. Kawasan kawasan pertanian modern itu kami betul-betul jaga, kami betul-betul fokus ke sana. Dan kami menganggap bahwa ini adalah miniatur Indonesia. Dia menjadi nanti percontohan di Asia Tenggara, Asia. Jadi ini nanti jadi percontohan. Jadi di sana kita terapkan smart farming, precision agriculture, kita terapkan di sana semua. Iya. Untuk spot-spotnya nanti selain Sumatera mungkin Pulau Jawa juga begitu ya, Pak Amran? Kita fokus ke lahan rawa. Lahan sawah. Kalau Jawa fokus pompanisasi, Kalimantan, Sulawesi.
Nah, kita fokuskan kalau ini nanti berhasil, ini bisa diterapkan di mana saja. Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita pernah berhitung bila mana kita terapkan pertanian modern, itu bisa menekan biaya di Jawa Timur sampai 10-20 triliun. Menekan biaya. Salah satu contoh. Kalau tanam padi atau panen biasanya 20 orang per hektar. Dengan pakai alat kan hanya 1 orang. Yeah. Dulu tanam orang 1 hektar itu 20 orang. Kalau pakai alat 1 orang. Nah, ini harus kita nantinya, kan pasti ada tenaga kerja katakanlah lebih ya, itu ada bertransformasi. Transformasi sosial. Mereka bergeser untuk packaging, RMU, hilirisasi, dan seterusnya. Yang terpenting, bonus demografi negara kita, ada 60% milenial itu ikut mengambil bagian di Republik ini. Kita ingat negara agraris. Manakala ini bisa kita terapkan dengan baik, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Baik. Itulah mimpi-mimpi besar kita. Dan swasembada itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Di masa pemerintahan Pak Joko Widodo, 3 kali kita swasembada. Dan swasembadanya sempurna. Yang dikatakan swasembada itu impor maksimal 10% dari kebutuhan. Tetapi 2017, 2018, 2019, itu tidak ada impor sama sekali. Beras medium. Nah, itu mimpi besar kita, Pak. Baik. Jadi kita harus meletakkan pondasi yang bagus saat ini. Okay. Baik, Pak Menteri. Ini memang kayaknya kayak begini, memang harus sering-sering kita ngobrol nih, Pak Menteri, untuk semacam brainstorming juga untuk sektor pertanian kita ini yang lagi mendengarkan kita juga pagi ini, Pak Menteri. Oke, Ya. Terima kasih. Salam hormat buat petani, sahabatku petani. Aku petani, aku lahir dari pertanian, aku besar di pertanian, dan sekarang masih ditakdirkan menjadi petani. Baik. Satu lagi kalau begitu deh, Pak Menteri. Satu lagi sebelum saya kirim. Yang untuk jangka pendek ini, teman-teman Kementerian Pertanian sekaligus imbauannya kepada masyarakat kita agar tidak begitu terbebani dengan fluktuasi harga beras, yang ada kabar baik tadi untuk masa produksi kita, masa panen kita. Silakan yang menjadi imbauannya, Pak Menteri. Masyarakat harap tenang. Kami yakin produksi Maret, April, Mei dalam bulan puasa ini surplus. Jadi, tapi yang kita khawatirkan adalah karena harga mulai turun di Ngawi, Tuban, Grobogan sudah mulai turun tuh harga gabah. Yang kami khawatirkan kalau harga gabah bergerak turun di bawah HPP. Dan biasanya kalau harga di bawah HPP itu tidak seribut kalau harga naik naik di atas HET. Nah, ini perlu kami himbau bahwa mimpi kami adalah terjadi keseimbangan. Petani tersenyum, konsumennya bahagia. Jadi dua-duanya untung, dua-duanya kita harus jaga. Jangan begitu harga jatuh seperti sekarang ada keluhan pupuk, kami bergerak cepat, sudah dipenuhi. Harga tinggi, kita produksi cepat. Nah, tetapi dua-duanya harus kita jaga, konsumen maupun produsen. Nah, produsen ini, petani ini pahlawan pangan kita. Kita harus jaga. Jangan sampai harga gabah di bawah HPP. Tapi kalau harga naik sedikit, itu biasanya gaduhnya luar biasa. Tetapi petani harus diperhatikan juga. Kalau cabai naik dikit, berilah ruang petani untung untuk berlebaran, beli baju baru anak-anaknya. Karena keuntungan petani itu sangat kecil. Kalau bawang naik dikit, janganlah dibuat gaduh. Kemudian cabai naik dikit. Kenapa? Biarlah petani bernapas, menikmati bulan Ramadan seperti saudara-saudara kita yang lain. Karena pendapatan petani itu tidak terlalu tinggi per bulan per kapita. Nah, jadi kita jaga keseimbangan ini. Pemerintah akan menjaga keseimbangan ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Demikianlah pendengar, tadi sudah disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman.